Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan mengenai komunikasi data serial antara dua board Arduino. Komunikasi data ini menggunakan Bluetooth ya, modul Bluetooth. Jadi wireless, pengiriman datanya secara wireless, tapi menggunakan modul Bluetooth. Namun modul Bluetooth tidak kita temukan di simulator Proteus ini, maka bisa kita gantikan dengan komponen yang bernama Compim ya, Compim. Compim ini dapat ditemukan di komponen ya, mode komponen. Kita cari, kita pick, kemudian dia ada di data conversion ya, kalau nggak salah. Bukan ya, kita ambil di miscellaneous mungkin ya. Di miscellaneous ya, di miscellaneous. Di sini ada Compim. Nah, ini dia Compim. Compim itu comport physical interface ya, model. Nah, ini bisa kita ambil simbolnya seperti ini. Nah, ini bisa kita gantikan ya, menggantikan modul Bluetooth lah ya, atau modul serial yang lain yang bisa kita gantikan dengan Compim ini. Nah, ini saya anggap ini modul Bluetooth di board Arduino 1, ini modul Bluetooth di board Arduino 2. Nah, ini akan kita komunikasikan ya. Anggaplah ini tidak, ini berarti wireless ya, wireless. Tidak ada hubungan langsung antara TX RX di sini, tidak ada hubungan RX di sini dengan TX di sini ya. Kalau yang wireless, kalau yang wire itu berarti kita wire aja dari sini ke sini langsung ya. Kita hubungkan aja kabel langsung. Nah, ini kita anggap dia berkomunikasi dengan Bluetooth. Jadi modul Bluetoothnya ini yang di board Arduino 2, dan modul Bluetooth yang ini di board Arduino sebelah kiri atau Arduino 1 ya, board Arduino 1 ini. Baik, Compim sudah masuk menggantikan modul Bluetooth. Saya perbesar bagaimana mengkoneksikannya ya, mengkoneksikannya. Untuk mengkoneksikannya ya, maka ini ya, karena dia pakai port serial, maka port serial board Arduino hanya ada di pin 0 dan 1 ya. Nah, ini kalau RX itu dihubungkan dengan RX di sini ya. Nah, dihubungkan dengan RX di sini. Yang TX dari board Arduino juga dihubungkan dengan TX yang ada di Compim. Nah, TX-nya di mana di sini? Jadi ini Compim ya, ini tulisannya Compim. Oke. Nah, yang board Arduino kanan, saya anggap kanan kiri saja lah ya. Itu sama saja. RX-nya masuk ke TX ya, TX. RX-nya masuk ke RX. Jadi kalau yang Compim ini TX-nya masuk ke TX ya, RX-nya masuk ke RX. Berbeda dengan virtual terminal ya. Itu tidak harus di cross. Nah, ini straight lah. Baik, kemudian saya akan jelaskan lagi apa saja yang ada di board Arduino selain Compim ya. Selain Compim ini, selain modul Bluetooth, itu ada lagi setiap board itu saya memberikan LCD ya. LCD terkoneksi dengan pin 12, 11, enable-nya. D4 itu ke pin 5, 6, 7 ya, pin 5, 4, 3, 2 ya, untuk D4, D5 dan 7. Lalu ada di pin 13 saya berikan LED. Oke, LED 1 buah, resistor 220 digroundkan. Lalu pin 8 dan 7 itu saya berikan switch ya, 2 buah switch. Pin 6 dan 7 maksud saya. Pin 6 ada switch, pin 7 ada switch ya. Sama juga dengan yang board Arduino sebelah kanan itu sama. Nah ya, kalau kita lihat di sini nanti ya, rencananya cara kerjanya adalah board kiri dan board kanan berkomunikasi melalui Bluetooth ya. Bluetooth yang diwakilkan oleh Compim ini Bluetoothnya. Kemudian nanti ya, kalau misalkan board kiri ini ditekan switchnya, maka di sini akan tampil ya. Kemungkinan misalkan ini adalah switch 1 misalkan.
Kalau ditekan di sini ini adalah switch 2 di sini ya. Begitu juga ini, kalau saya tekan sini maka tampil di sini ini adalah dari switch 1. Kalau ini ditekan berarti ini dari switch 2 ya. Kemudian bisa jadi nanti kalau saya tekan switch yang satu ini maka LED yang di sini yang menyala. Kalau saya tekan switch di sini, LED sini padam. Nah, kalau yang LED ini bagaimana? Ya ini, kalau saya tekan switch ini maka LED ini yang nyala. Kalau saya tekan switch ini maka switch ini yang LED ini yang padam ya. Jadi saling mempengaruhi di seberangnya. Ini juga mempengaruhi apa yang ada di seberang sini ya. Itu maksudnya. Kemudian juga ada sinyal PM yang akan dipengaruhi ya. Nah, di sini nanti saya masukkan osiloskop. Osiloskop nanti ya, di sini ada osiloskop di pin 10 ya. Pin 10 nanti ada sinyal PM keluar ya. Misalkan kalau di sini saya tekan di board kanan, saya tekan switch, selain meng-on-off-kan LED di sini, dia juga bisa mempengaruhi sinyal PM yang ada di pin 10 dari board Arduino kiri ya, ini juga begitu ya. Kalau ditekan maka ini akan mempengaruhi sinyal PM yang ada di pin 10 Arduino kanan ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, kita coba buat programnya. Ini boardnya sudah jadi, programnya kita new ya. Ini sebenarnya program sudah ada saya buat, tapi kita ulang saja ya. Kita ulang saja ya. Nah, ini ada sedikit saya jelaskan. Kalau seandainya program di board kiri tidak sama dengan program di board kanan, berarti kita harus buat dua program ya, dua source code. Nah, source code-nya ada dua. Ini misalkan untuk yang board kiri, yang ini untuk misalkan yang board kanan ya. Berarti programnya berbeda. Program berbeda maksudnya dia akan berkomunikasi serial tapi programnya tidak sama. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, yang ini saya buat programnya nanti sama ya. Kalau yang ini rencananya saya buat adalah programnya sama karena rangkaiannya persis sama ya, persis sama. Oke, jadi programnya ini dengan ini sama. Jadi saya buat satu saja. Ini ya yang baru. Sedangkan yang di sini tadi adalah contoh ini. Contoh yang sudah pernah saya buat. Nanti saya tulis ulang di sini. Baik, yang pertama kita deklarasikan dulu ya, kita inisialisasi dulu, kita masukkan ini ya, library LCD ya. Ini saya copy, boleh Ctrl C ya. Lalu kita deklarasikan nama LCD kita dan pin-pin yang terkoneksi dengan board Arduino ini ya. Ini sudah pinnya sesuai dengan rangkaian Proteus. Berikutnya adalah setup ya. Setup ini berarti inisialisasi LCD ya. Ctrl C, Ctrl V. Kita inisialisasi LCD-nya 16x2 sudah seperti biasa. Lalu kita inisialisasi serial portnya ya, serial portnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini serial portnya, baud rate-nya 9600 ya. Jadi karena kita menggunakan Bluetooth yang ada di pin port serial 0 dan 1, maka ini harus diinisialisasi juga ya. Inisialisasinya cukup dengan serial.begin baud rate-nya berapa ya, silakan pilih. Nah, baud rate di sini juga harus sama ya nanti ya. Baud rate di sini harus sama, tidak boleh beda. Sama-sama 9600, saya 9600. Kebetulan satu program saja ya, saya buat satu. Berikut adalah saya masukkan timeout ya, timeoutnya Ctrl C. Serial timeout ini sudah pernah saya jelaskan di tentang board Arduino, yaitu khususnya fungsi-fungsi yang ada di serial port ya, ada di situ. Nah, timeout ini penting ya, timeout ini supaya nanti ada fungsi yang saya pakai tidak terlalu menunggu, maka serial timeoutnya saya kecilkan, ini set timeoutnya saya kecilkan ya, 10 milisekon. Defaultnya adalah 1 sekon ya, 1000. Tapi kalau terlalu lama saya ganti dengan 10 biar cepat, simulasinya biar cepat. Berikutnya adalah pin-pin yang kita pakai. Kayak pin berapa ini? Pin 7 dan pin 6 sebagai input. Nah, ini ya.
pin 7 dan pin 6 sebagai input berpull up. Nih saya ambil sini, Ctrl C, Ctrl V, pin 6 dan pin 7 sebagai input berpull up. Saya inisialisasi, kemudian pin 13 ada LED sebagai output ya. LED sebagai output. Ambil sini LED-nya pin 13, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, pin 13 sebagai output sudah lengkap ini. Sudah kita inisialisasi semua port dan fiturnya. LCD sudah diinisialisasi, board serial sudah diinisialisasi ya. Lalu pin digitalnya sudah diinisialisasi. Kita menginjak ke program utama ya, program utama. Di sini program utama isinya apa? Baik. Untuk board, salah satu board saja, kita melihatnya dari salah satu board saja. Misalkan saya lihat dari board kiri ya, saya memandang dari board sebelah kiri. Sebelah kiri ini saya akan deteksi dulu switch ini ya. Switch ini kalau ditekan gitu misalnya. Apa yang terjadi kalau saya tekan? Ya. Apa yang ingin saya kerjakan jika switch ditekan, salah satu switch ditekan ya. Nah, ini saya buat di sini. Jika digital read 6, berarti kan pin 6 ya. Jika pin 6, switch yang di pin 6 ditekan, mana pin 6 ini ya. Jika switch yang ada di pin 6 itu ditekan, maka apa yang saya inginkan, saya buat di sini ya. Yang saya inginkan adalah kita delay dulu sebentar untuk menghilangkan bouncing ya, atau ini delay debouncing namanya, agar menghilangkan spark. Kemudian kalau ditekan ya, switch yang ada di kaki 6 ini kalau ditekan, maka saya ingin sebuah variabel gitu ya. Saya ingin mengirimkan sebuah data yang ada dalam satu variabel ya. Nah, ini misalkan variabel itu namanya A ya. A ini isinya saya masukkan 123 misalkan ya, 123. A 123. Oke. Setelah itu A itu saya kirimkan ya lewat port serial. Ctrl C. Nah, ini ya. Nah, serial print A. Ini saya mengirimkan isi variabel A 123 ya, saya masukkan ke dalam A. Kemudian A ini dikirim lewat port serial. Oke, kemudian kirim port serial. Baik, A ini berarti sebuah variabel yang harus deklarasikan. Ya. A itu sebagai byte misalkan ya. Saya copy ini, Ctrl C. A itu sebagai byte. Nah, titik koma ya. Saya deklarasikan dulu A-nya. A itu sebagai byte. Berarti ini byte ya, bukan karakter ya. Jadi byte. Saya kirimkan lewat serial. Kapan dikirimkan? Kalau orang menekan switch yang ada di pin 6 ya. Nih, makanya if digital read 6 sama dengan low itu berarti ditekan. Kalau ditekan pin switch di pin 6, maka A ini akan dikirimkan ke port serial. Maksudnya board yang di sini kalau saya tekan, maka data 123 itu akan dikeluarkan, akan dikirimkan ke board sebelah kanan. Itu ya maksudnya. Ditekan di sini, keluarkan ke port serial, kirimkan ke board sebelah kanan. Angka 123 tadi. Berikutnya, setelah itu ya, setelah dikirimkan A-nya, maka saya kirimkan lagi buntut dari A gitu ya. Nah, ini saya kirimkan sebuah kata lagi, Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah itu saya kirim satu lagi karakter penanda ya. Nah, ini karakter penandanya ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya, coba lihat. Ini artinya apa 3 ini? Ya. Tujuannya apa ini saya buat seperti ini? Baik, kita lihat ini ya, kita lihat keterangan saya di sini. Nah, kita screen white. Ya. Tadi ada saya kirimkan A ya. A itu 123. Kemudian saya kirimkan apa tadi? Ini saya kirimkan ya, print apa tadi ya, A ya, serial.print A. Kemudian saya kirim lagi serial print apa tadi,
SW1 misalkan ya. Nah, kata-kata yang namanya SW1. Kemudian saya serial print lagi, petik ini ya, R. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Oh salah, backslash R ya, backslash R. Waduh, hilang yang tadi, blank screennya hilang. Oke lah, di sini aja lah saya buat ya, di sini saja. Nah, white screen tadi lah. Oke, setelah itu berarti kan kalau di seperti ini kan ya, print A ya, kemudian print ya, serial print ya, print apa tadi, SW1, kemudian serial print apa tadi, begini ya, R. Nah, ini artinya apa nih kalau saya gabungkan semua ini? Ini tadi angkanya berapa? 1 2 3 ya, 1 2 3. Ini sama saja dengan saya mengirimkan angka 1 2 3, terus ada lagi SW1, kemudian ada lagi kode enter. Ini kode enter ini sebenarnya adalah kode heksanya 13 ya. Nah, kalau enter itu seperti ini ya kodenya ya. Jadi yang saya kirimkan itu semua ini sebenarnya, tapi terbagi dalam 3 tahap ya. Tahap pertama ini dulu yang saya kirimkan, tahap kedua yang kata ini, tahap ketiga penandanya ya. Ini penanda nanti ya. Ini kode enter ini ya, kode enter. Sama saja dengan kalau Anda menekan tombol enter di keyboard, maka yang dikirimkan itu adalah ini ya, backslash R ya, backslash R atau R ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ini mana tadi yang betul? Nah, ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Atau ini yang ini. Ya, jadi ini adalah kode dari enter, tombol enter. Nah, ini kenapa saya kirimkan kode ini? Kode ini saya kirimkan sebagai penanda bahwasanya kalau nanti port serial di sebelah kanan membaca ada kode yang enter ya, ada kode enter, itu berarti batas dari data gitu ya, batas dari data. Baik, kenapa saya pisah-pisahkan ini ya, karena datanya berbeda. Ini adalah variabel ya, SW ini adalah konstanta, switch tulisan yang fix ya, tidak bisa dirubah lagi, SW1. Kalau A bisa saja berubah ya, bisa 255, bisa 3, bisa 10 ya, makanya saya pisahkan. Nah, sementara yang terakhir ini kenapa saya pisah? Karena ini sebagai kode penanda, Nah, itu ya, kode penanda. Jadi saya pisahkan perintah pengirimannya, tapi nanti pas dikirimkan ke serial itu berbarengan ya, maksudnya berurutan gitu, satu-satu berurutan. Ini dulu ini dulu dikeluarkan, kemudian ini terakhir dikeluarkannya. Sama saja nanti ini seperti ini. Baik, itu kenapa alasan saya pisahkan, karena memang karakternya tidak sama ya, tidak sama. Ini data variabel, ini konstanta string, konstanta kata-kata, konstanta tidak bisa dirubah lagi, sudah kita fixkan namanya itu. Kemudian ini adalah karakter penanda ya, karakter penanda dari kedua variabel ini. Nah, ini ya, ini saya kirimkan, ini ada penanda terakhirnya, buntutnya lah, tailnya. Nah, tailnya adalah ini karakternya. Nah, nanti di penerima ini dipisahkan. Nah, bagaimana cara memisahkan ini? Dipecahkan lagi nih, ini dipecah ya, dipisah dari kelompok ini. Kalau tadi kita menggabungkannya jadi satu, sekarang kalau di penerima di sebelah kanan, nanti board Arduino sebelah kanan harus memisahkannya ya, 1 2 3 sendiri, kode SW tadi sendiri. Sementara yang ini tidak berguna, tidak usah diambil ya, nanti di di board Arduino yang sebelah kanan. Nah, begitu ya. Oke, itu alasannya. 1 2 3 itu adalah angka. Nanti kita lihat untuk apa 1 2 3 ya.
Baik, ini cara saya mengirim variabel dengan sebuah kata yang diikutinya, yaitu SW1. Artinya nanti kalau ada apa ya, kalau misalkan SW1 ditekan, maka itu angkanya adalah 123. Nah, itu ya. Baik, ini yang untuk SW1 atau switch yang ada di pin 6. Bagaimana dengan switch yang ada di pin 7 ya? Oke, karena tadi ada dua switch kan? Switchnya ada satu di pin 6 dan satu di pin 7. Switch di pin 7 saya bedakan saja. Nih, saya pastikan saja ya dari sini. Ini saya ceritakan. Kalau switch pin 7 ditekan alias low, maka sama kasih delay D bonceng 300. Nah, ini yang dikirim berbeda angkanya. Nah, 250, A-nya saya kasih 250. Kemudian A-nya dikirim, saya kemudian disertakan lagi kode SW2. Jadi di sebelah A nanti ada kode SW2, tulisan SW2 ya. Lalu diberikan, dikirim lagi karakter apa namanya? Karakter penanda ya. Nah, ini sebenarnya bisa print juga boleh, write juga boleh. Sebenarnya boleh saja ya. Serial.print /R juga boleh ya. Karakter serial.write karakter /R juga boleh ya. Karakter ASCII karakter enter juga boleh. Ini karakter enter nih sebenarnya. Karakter carriage return namanya, carriage return. Baik, ini sekali lagi kalau pin 7 saya ada switch yang ada di pin 7 saya tekan, maka dia akan mengirimkan A 200, isinya 250, kemudian ada kata-kata switch 2 dan ada penanda enter juga. Sama-sama karakter enter. Baik, itu untuk mengirimkan. Nah, sekarang kita lihat yang menerima ya. Yang menerima. Nah, yang menerima. Kalau menerima ya, ini semua mengirimkan yang di atas. Sekarang saatnya dia menerima. Kalau menerima berarti saya gunakan sebuah fungsi yang namanya serial.readString ini ya. Serial.read string until ya. Nah, oke. Until ini ya. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini artinya apa? Kemudian saya simpan di sebuah variabel nanti ya. Baik, ini dulu artinya apa nih? Ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang serial port. Read string until ini digunakan untuk mengambil ya. Kalau tadi di atas itu untuk mengirimkan data, kalau sekarang yang ini untuk membaca data yang masuk ya. Kalau seandainya ada data masuk dari board Arduino kanan, maka dia harus cek ya. Apakah ada data masuk, kemudian apakah ada penandanya. Nah, yang mengikuti kata atau data tersebut. Tadi saya sudah bilang bahwasanya kalau saya ngirim pasti ada saya tandai dengan apa ini? /R ya, /R atau kode enter. Nah, kalau di penerima ya nanti yang ya, kalau misalkan di penerima sebelah kanan, yang pengirimnya sebelah kiri ya. Ini tadi misalkan pengirim sebelah kiri mengirimkan variabel A, kemudian ada mengirimkan SW2 dan mengirimkan kode enter, maka yang di board sebelah kanan akan mengecek dulu ya. Diceknya apakah ada saya terima data dan diakhiri dengan kode enter ini. Nah, ini ya. Oke, kalau iya tolong simpan di mana? Di variabel yang namanya misalkan mystr ya. Oke, simpan di mystr. Baik, mystr ini adalah sebuah variabel yang bertipe string. Ini sudah ketentuan bahwasanya kalau menggunakan fungsi read string until ini, maka harus tipe datanya string. mystr ya. Nah, ini dia. Jadi variabel yang mystr ini adalah bentuk string. Berikutnya jika ya. Nah, ini jika mystring itu ada isinya ya. Nah, jika mystring itu ada isinya, Ctrl C, Ctrl V, saya
Ya, ini ya. Sekarang lihat ini. Jika myString itu ada isinya, alias jika myString itu tidak sama dengan 0 ya. Misalkan ini, kalau dibaca misalkan ya, saya panggil perintah ini, ternyata nggak ada data yang masuk, maka string ini isinya 0 ini. Nah, terus ditanya, kalau string ini tidak sama dengan 0 atau isinya ada, maka lakukan ini. Kalau tidak ada, lewati saja dia ya, gitu maksudnya. Nah, berarti tidak sama dengan 0 ini berarti ada. Jadi jika myString itu ada isinya, maka ini lagi, ini ada yang penting lagi ya. Ini adalah trik bagaimana cara memisahkan ya. Tadi kan sudah saya bicarakan bahwasanya kita harus memisahkan karakter yang kita gabung di sini tadi ya. Nah, ini ya kita gabungkan, ada variabel A, ada SW2, ada kata-kata SW2 ya. Ada karakter apa namanya, karakter enter. Nah, itu harus kita pisahkan dia. Harus kita pisahkan A kembali ke A, SW ke sendiri, karakter enter tidak dipakai. Oke, dengan menggunakan perintah ini, itu karakter enter ya. Kalau kita menggunakan serial.read string until dengan karakter enter yang kita deteksi ya, maka dengan menggunakan perintah ini, otomatis myString ini sudah tidak ada lagi karakter enternya, sudah dibuang otomatis oleh dia. Ya, tidak, sudah dibuang. Nah, gitu, sudah dibuang. Jadi yang ketinggalan adalah nanti kode dari sebelah kanan adalah isi variabel A dan kode SW2 atau SW1 ini. Nah, ini ya, lebih sedikit berarti pekerjaan kita. Baik, jika ada kata, maka saya mulai cara memisahkannya agak sedikit banyak ya, agak banyak. Bagaimana cara memisahkan? Ini saya kembali ke sini ya. Tadi ada data misalkan 1, 2, 3 SW1 ya. Sementara yang backslash R-nya itu sudah dibuang oleh fungsi yang ini tadi ya. Oleh fungsi yang read string until ini sudah dibuang oleh dia. Jadi sebenarnya di dalam myStr ini sudah nongkrong yang namanya ini ya. Ini sudah ada ini. Nah, ini sudah ada. Tinggal sekarang kita pisahkan. Gimana cara misahkannya? Nah, cara misahkannya ini dia ya. Agak sedikit banyak. Cara memisahkannya yaitu kita ambil dulu, kita buat sebuah kita gunakan sebuah fungsi yang namanya ini ya, Ctrl V, yang namanya mystr.length ya. Kalau saya ketik mystr.length itu digunakan untuk mengetahui berapa panjang isi dari mystr tadi. Nah, ini ya, berapa panjang sih, berapa karakter data yang sudah saya simpan di mystr ini yang dari serial port tadi ya. Nah, ini kemudian dengan fungsi ini berapa banyak disimpan di variabel yang namanya mylength ya. Oke, mylength ini berarti saya jadikan sebuah variabel, tipe datanya juga byte. Masakan saya letakkan di sini mylength ya. Mylength, kalau di sini juga enggak. Lihat mylength di mana? Mylength ada di byte ya. Oke. Mylength. Nah, ini dia ya. Berarti ini sekarang berapa mylength ini angkanya, isinya. Ya, isinya berarti sebanyak ini ya. Karena saya kirim 1 2 3 4 5 6, berarti 6 ini isinya. Mylength itu 6. Karena yang dia tangkap itu ada 6, 1 2 3 4 5 6 karakter. Ya, berarti isinya adalah mylength ini adalah 6 angkanya isinya. Berikut kita ambil, nah ini ya, saya copy dulu ini, Ctrl C, tak di sini, Ctrl V, ya. Ini artinya apa? Ini artinya, ya, artinya apa ini? Saya ambil
ini saja. Nah, ini saja. Kata SW1 ini saya ambil ini. Kata SW1. Kata SW1 ini akan saya ambil. Yang 1 2 3 nanti saya ambil kata SW1 dalam kelompok yang besar ini. Gimana cara memisahkannya? Nah, jadi ini saya pisahkan dulu. Caranya ya dengan menggunakan perintah ini ya. MyLength. Jadi MyStr yang di sini, MyString tadi yang dibaca di sini ya, yang masih utuh ini 1 2 3 SW1 itu saya substring. Substring itu saya potong ya. Motongnya dari mana? Nah, mulai dari MyLength kurang 3. MyLength tadi berapa? MyLength itu tadi kan sebenarnya isinya 6 kan? Isinya 6 ya. MyLength itu isinya 6. Berarti yang ini nih. 6 kurang 3 berarti 1 2 3. Nah, ini. Mulainya dari sini. Motongnya mulai dari sini sampai berakhir. Nah, itu makanya di sini ada tulisan motongnya dari MyLength kurang 3 ya sampai MyLength. MyLength itu 6. Jadi dari ini kan indeksnya nomor 1 ya, nomor 1 2 3 4 5 6. Itu 2 3 4 5 6. Yang saya inginkan adalah dari 4 sampai 6. Ya, 4 sampai 6. Maka di sini dikasih perintah substring, tolong potong karakter dari MyString ini, tolong potong kalimat yang ada di MyString ini, tapi yang saya inginkan itu karakter dari angka MyLength kurang 3 sampai dengan MyLength, atau karakter dari nomor 3 sampai karakter nomor 6. Nah, itu ya. Karakter yang mulai dari 3 sampai karakter yang paling terakhir MyLength. Ya, MyLength ini kan 6 tadi. Ya, paling terakhir. Itu arti yang itu. Nah, setelah dia potong, kemudian kita simpan di myCode namanya ya. Simpan di variabel yang namanya myCode. MyCode ini masih dalam bentuk string kan? Masih dalam bentuk string. Maka di sini myCode ini dia variabel dalam bentuk string. MyCode mana ya di sini? Sini saja myCode. Ya, karena dalam bentuk string variabelnya harus dideklarasikan. Nah, myCode. Nanti myCode ini adalah isi dari apa? Isinya adalah SW1 ini, kata SW1. 1 2 3-nya enggak ada lagi ya. Karena ini sudah diambil ini, sudah dipotong ini. MyString yang masih utuh tadi dipotong dari MyLength kurang 3 ya. MyLength kan berarti panjang data ini 6 dikurang 3 berarti 1 2 3, berarti dari sini kemudian sampai mana? Sampai MyLength. MyLength-nya berapa tadi? 6. Ya, berarti 3 4 5 6 ini yang diambil ya. 4 5 6 ini diambil. Nah, ini myCode ini sudah berisi dengan kata SW1. Ya. Berikutnya saya ingin tampilkan itu ya. Ctrl C. Misalkan saya tampilkan di mana? Di pojok kiri atas ya, pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Maaf. Pojok kiri atas ya. Oke lah, saya ingin tampilkan pojok kiri atas sebuah belum. Nanti aja ini. Ini nanti aja ini. Ya, nanti aja. Nah, oke. Nanti aja. Nah, myCode ini sudah berisi tulisan atau kata SW yang dikirimkan SW1 atau SW2 lah, terserah ya. SW1 atau SW2. Karena tadi di sini kalau switch 1 ditekan dia ngirim SW1 ya. Kalau switch 2 yang ditekan dia ngirim SW2. Beda ya, ini ya beda. Angka yang dikirimnya pun beda juga. Tergantung kita ya mau berapa. Kalau switch 1 yang dikirimnya angka A nya 123. Kalau switch 2 ditekan angkanya 250. Kemudian yang dikirim setelah A itu apa? Kalau switch 1 ditekan dia kirim kata switch 1. Kalau switch 2 ditekan dia akan kirim kata switch 2. Nah, ini dia tadi yang kita inginkan, bagaimana cara memisahkannya di penerima ya. Baik, ini nanti kemungkinan besar myCode ini isinya adalah SW1 atau SW2. Yang mana nanti? Nah, di sini baru kita tanya ya. Kita tanya Ctrl C.
Ctrl V ya. Nah, ini kita tanya, apakah my code ini tulisannya SW1 ini ya, ini dia nih. Nah, apakah my code ini ada tulisannya yang sudah dipotong tadi, apakah isinya SW1? Kalau iya, maka tolong tampilkan di LCD ya. Tolong tampilkan di LCD. Nah, tolong tampilkan di LCD tulisan ini dari SW1 ya gitu. Kalau misalkan my code ini isinya SW1, maka tampilkan di LCD ini dari SW1 ya. Kalau tidak, orang berarti kan menekan SW2 ya. Nah, kalau tidak, maka if lagi, tanya lagi ya, if nah ini ya, saya tanya lagi, kalau tidak saya tanya, apakah SW2 kata-katanya yang ini, kalau bukan SW1 ya jadi SW2 ya, maka apa yang dilakukan? Kalau kata yang dikirim itu SW2, maka ya sudah, saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan di LCD, yaitu ini dari SW2 ya, itu saja. Nah ini oke, ini penerima. Baik, kemudian di mana saya tampilkan ini ya, di mana saya tampilkan ini ya, sebenarnya ini harus apa ya, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa set kursornya di mana kita ingin tampilkan tulisan ini. Yang ini misalkan ya, Ctrl V, yang ini Ctrl V gitu ya. Nah, ini berarti kalau isi kode ini switch 1 SW1 ya, kata-kata SW1, maka tampil di pojok kiri tulisan ini adalah dari SW1. Kalau tidak, berarti tanya lagi apakah yang isi dari my code tadi SW2. Kalau iya, berarti tampil di pojok kiri atas kata-kata ini dari SW2 ya. Baik, ini ya contohnya. Sekarang kita bisa coba dulu yang ini ya. Kita coba dulu yang ini, apakah betul ya, kita coba dulu. Namanya apa ini ya, namanya sercob ya, serial coba sercob. Oke, kita tunggu saja sercobnya. Nah ya, sambil menunggu kita cari tempat filenya di mana. Tunggu. Baik, kita tunggu dulu. 1 2 3 tuh agak ya, kemudian tidak ada yang error. Baik, kita cari filenya ada di mana nih ya, di sini. Di sini copy saja, Ctrl C, kita kecilkan, kita mulai masukkan ke dua board ini ya. Ini double klik, ini yang lama saya hilangkan, Ctrl A, delete, Ctrl V ya. Nah, yang ini juga saya isi programnya sama karena boardnya kan identik. Ctrl A, saya dulu Ctrl V ya. Oke, dah isi programnya sama ini. Kecil dikit, kita fokuskan sini ya. Oke, satu lagi yang jangan lupa, ini dia ya. Jika ingin mengkoneksikan ini dengan ini ya, kompim dengan kompim 1, kompim 2 dan kompim kiri dengan kompim kanan, itu tidak bisa langsung terkoneksi karena ini sifatnya adalah virtual. Jadi kita harus buat juga kom virtual ya, port komunikasi virtual. Nah, ini kita butuh software yang namanya ini ya. Kita butuh software yang namanya ini,
ini ya, saya double klik virtual serial port driver. Ini dia ya, sebentar. Ini dia virtual serial port driver. Ini digunakan untuk membuat COM virtual. Ya, ini virtual COM, virtual port ya, virtual serial port. Ya, ini karena COM 3 sudah ada, maka tidak boleh membuat COM yang sama ya. Yang physical portnya sudah ada, maka kita tidak boleh membuat virtual port yang sama dengan COM 3. Berarti kita buat yang lain. Ini dia ya. Ada dua di sini. Kalau ingin di pair ya, di pair artinya kita bisa membuat COM yang namanya tersedia di sini ya. Selain COM 3, silakan pilih. Kemudian COM satu lagi, COM 2 ya, kita pairkan. Pairkan itu berarti kita linkkan ini COM-nya. Kita linkkan, add pair. Nah, di sini sudah terbentuk. Ada virtual port COM 1 dan COM 2. Ini nanti yang digunakan oleh apa? Oleh masing-masing modul COMPIM tadi. COMPIM sebelah kiri pakai COM 1, COMPIM sebelah kanan itu pakai COM 2 ya. Makanya ini kita butuhkan ini untuk simulasi komunikasi serial virtual ya. Baik, ini sudah terbentuk COM 1 dan COM 2, sudah saya add pair tadi. Kita kembali ke sini. Nah, ini ada dua tadi kan, COM 1 dan COM 2. Sekarang ini kita jatahi COM 1. Boleh bolak-balik ya, ini COM 1 juga boleh, COM 2 boleh. Baud rate-nya tadi berapa? Di program adalah 9600 baud rate-nya. Maka yang diganti di sini adalah virtual baud rate. Ini 9600. Baik, kemudian COM-nya 1 ini ya, COM 1. Baud rate-nya 9600. Ketekan OK. Yang sebelah sini baud rate-nya sama ya. Virtual baud rate-nya 9600. Kemudian COM-nya tidak boleh sama ya. Ini harus COM 2. Ganti COM 2 karena tadi kan sudah kita create COM 1 dan COM 2. Saling punya masing-masing ya, punya masing-masing COM, tapi baud rate-nya harus sama. Oke. Nah, ini sudah berbeda ya. COM 1, ini COM 2. Baik, tadi sudah kita masukkan heksanya, file heksanya ke dalam board Arduino. Kita coba running saja dulu. Oke ya. Saya tadi tekan ini. Kalau saya tekan switch ini, maka ada tadi Nah, ini ya. Ini dari switch 1. Dari switch 1 tapi seberang gitu ya. Dari seberang sini. Nah, kalau ini bagaimana nih? Kalau saya tekan ini, berarti tampil di sini ini dari switch 1 tapi seberang sini ya. Nah, kita klik misalkan. Nah, ini dari switch 1 tapi seberang sini yang ngirim. Gimana kalau switch 2 saya tekan? Maka di sini akan muncul ini dari switch 2 tapi seberang sini. Yang ini juga. Ya, maka ini dari switch 2, dari seberang kanan. Nah, ini jadi program ini yang saya buat untuk mencoba penekanan switch, kemudian tandanya kita kirimkan lewat serial port ke microcontroller yang lain. Nah, ini tadi ya gunanya dari switch 2. Oke, itu belum ini ya, belum kita ambil, belum kita pisahkan ya. Tadi kita memisahkan kata switch 1 aja dari tempatnya ya, dari tempat 1 2 3 dari semua karakter yang dikirim kita potong kata-kata switch 1 atau switch 2-nya saja. Sekarang bagaimana saya mendapatkan ya? Oh, maaf. Sekarang saya ingin mencoba dari penekan switch ini bisa meng-on off-kan lampu yang ada di seberangnya ya. Misalkan mikrokontroler sebelah kiri itu bisa meng-on off-kan lampu yang ada di mikrokontroler sebelah kanan. Nah, ini tinggal saya tambah saja di sini ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jika ternyata orang menekan switch 1 di mana? Di board Arduino kanan, maka saya harus meng-on-kan ya, meng-on-kan Ctrl C LED yang ada di pin 13 ya. Nah, kalau orang seberang menekan switch 2 ya, ada tampilan switch 2, maka saya padamkan LED-nya yang ada di board sebelah kiri. Ya, low. Ini low. Nah,
Jadi board sebelah kiri mempengaruhi sebelah kanan, board sebelah kanan mempengaruhi sebelah kiri. Nah, codingnya seperti ini jadinya. Baiklah, kita compile dulu ya, karena nanti berjalan. Jika my code itu SW2, maka tampilkan tulisan di LCD ini SW2, ini dari SW2. Kemudian di board saya matikan LED-nya. Begitu pula sebaliknya ini ya. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Ya. Dan compiling. Ya, boleh. Kemudian kita running aja langsung di sini. Running langsung di sini, kita coba ya. Ini switch 1 ini switch 1. Switch 1 ditekan, maka muncul di sini switch. Nah, ini dari switch 1, tapi dia mengon-kan LED yang sebelah kanan gitu ya. Nah, yang ini juga begitu ya. Ini berarti mengirimkan data SW1 ke board sebelah kiri. Tapi dia menyalakan lampu LED sebelah kanan. Nah, kalau ini memadamkan lampu LED sebelah kanan. Nah, ini memadamkan, dan di sini ada tulisan ini dari switch 2 sebelah kiri. Gitu ya. Ini kalau saya tekan juga, berarti nanti LED-nya padam sebelah sini, yang di sini muncul. Ini dari switch sebelah kanan. Nah, itu sebenarnya. Ya, itu cara membuat program sampai di pendeteksian kata-kata switch ya. Belum mengambil angka 123 yang tadi ya, di sini tadi. Nah, yang ini belum diambil kan? Yang ini belum diambil. Yang ini tadi sudah diambil dan sudah dicek ya. Kalau switch 1 ditekan, ada kata-kata switch 1, maka misalkan padamkan LED-nya ya. Baik, sekarang kita ambil yang ini. Gimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya adalah triknya sama seperti tadi ya. Oke, sekarang ini caranya nih. Ctrl C, saya copy, saya letakkan di bawah dari buka kurung else ya. Nah, kurung else, Ctrl V. Artinya apa ini? Artinya apa? Ini tadi ya, yang bertumpuk tadi, yang masih bertumpuk tadi, 1, 2, 3, itu saya substring, saya potong. Saya potong mulai dari posisi 0 sampai myString kurang 3. MyString tadi kan isinya 6, kurang 3 berarti 3. Nah, berarti yang dipotong itu dari awal sampai nomor 3. Itu maksudnya. Dari awal sampai nomor 3 dipotongnya. Ini kegunaan dari ini. Kegunaan dari fungsi ini. Maka disebut di sini 0, dari 0 itu dari awal, dari sini sampai mylength kurang 3. Mylength kurang 3 itu di sini ya. Ya. Setelah itu simpan datanya di myfile. Nah, ini myfile ya. Simpan data di myfile. Nanti di myfile ini adalah isinya adalah 1, 2, 3. Itu maksudnya, 1, 2, 3. Berarti myfile ini apa nih? myfile ya. Sama-sama string. Sama-sama string. Tipe datanya string ya, myfile. Nah, itu dia. Setelah itu saya tampilkanlah myfile ini di LCD. Ctrl C. Saya tampilkanlah myfile itu di LCD. Nah, ini ya. Tapi di baris bawah. Ini dia nih. Baris bawah, kemudian tampilkan di LCD. Oke, sampai sini kita coba saja ya. Kita coba dulu. Tampil nggak 1, 2, 3? Terpisah nggak ada gitu ya? Terpisah nggak? Terpisah nggak? Baik, tadi switch yang 2 tadi itu berbeda ya dikirimkan. Ada mengirimkan angka 123, ada mengirimkan angka 250.
Switch 1 mungkin mengirimkan 123, switch 2 mengirimkan 250. Baik, ini ya. Ini tadi kita lihat kan. Switch 1 jika ditekan, nah ini ya, switch 1 jika ditekan atau pin 6, dia mengirimkan A-nya itu 123, berarti yang 123. Kalau switch 7 ditekan, maka dia mengirimkan A250. Nah, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari board Arduino. Dari Arduino yang sebelah kiri baik maupun Arduino yang sebelah kanan. Itu sama-sama mengirimkan angka yang berbeda ya. Nanti kita lihat. Nah, sementara angka ini masih dalam ya, yang my file ini dalam format string ya, belum kembali ke angka yang sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana cara membalikkan angka ke yang nilai aslinya, nanti ada perintah lagi. Baik, ini sudah done compiling, kita lihat di Proteus. Stop dulu ya, stop, running lagi. Oke. Ini ya, ini switch 1 ya, ini switch 1 dari sebelah kiri. Nanti di sini tahu dia, oh ini dari switch 1 ya. Oke. Ya, ini dari switch 1. Angkanya berapa? 123. Oh ya, betul ya, 123. Karena tadi di program 11 ini kita buat bahwasanya kalau switch 1 ditekan, dia mengirimkan 123 dan sekalian kata-kata SW1. Nah, di sini dipisahkan oleh dia ya. 123 di baris 2, SW1 di baris atas, dan sekaligus menyalakan ini ya. Oh, bagaimana kalau yang ini saya tekan ya? Ini berarti switch 2. Di sini nanti keluar switch 2, terus angkanya berbeda ya, saya kirim tadi. Kalau nggak salah switch 2 ini 250 ya. Nah, ini dari switch 2, kemudian angkanya 250. Lampu LED-nya dimatikan. Nah, itu ya. Sama dengan di sini juga begitu ya, sama karena programnya isinya sama, berarti ini switch 2 ya, tampil switch 2 nanti di sini. Ya, agak lama, kemudian angkanya 250. Kalau saya tekan ini berarti switch 1 dari sebelah kanan, angkanya 123, lampu LED-nya menyala. Ya, itu. Terus bagaimana cara membalikkannya ya? Bagaimana caranya my file ini menjadi sebuah angka yang aslinya kembali? Maka saya simpanlah dia ya. Saya simpanlah my file-nya itu menjadi sebuah angka yang sebenarnya ya, tipe data aslinya yaitu byte. Nah, dengan cara menggunakan ini my file, karena dia dalam bentuk string, dot to int. Ini gunanya apa? Perintah yang digunakan untuk mengubah ya, mengubah string yang ada dalam my file ke dalam bentuk integernya dan disimpan di B, sehingga B ini adalah nanti tipe datanya integer karena dia menyimpan angka nanti. Maka di sini saya buat B itu koma B ya, byte atau integer lah, bisa, bukan lagi string ya, bukan lagi string. Lalu apa? Ini saya keluarkan B ini, saya jadikan sebagai nilai PWM. Nah ya, nilai PWM agar nanti di pin 10 keluar PWM-nya. Nah, ini dia ya. Ini artinya apa? Keluarkan di pin 10 gelombang PWM tapi besarnya senilai B. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat. B tadi berapa? Bisa 250, bisa 125. Kita jadikan untuk mengaruhi sinyal PWM di pin 10. Nah, ini sudah final berarti. Sudah habis ya. Kita lihat. Tunggu dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, tunggu dulu. Tunggu. Dan ya, dan compiling. Oke, baru kita masukkan dulu oscilloscope. Untuk melihat sinyal PWM di pin 10, maka kita masukkan oscilloscope. Oscilloscope-nya ada di sini. Ya, masukkan sini, pilih ya ini oscilloscope. Satu kita letakkan di pin 10 yang ada di sebelah kanan, luar dari sebelah kanan. Satu lagi kita letakkan di pin 10 yang ada di sebelah. Waduh.
mana nih, board sebelah kiri. Kita lihat nanti apakah ini mempengaruhi PWM yang ada di sini ya. Baik, kita coba. Nah, ini dia ya. Pertama, aduh, nggak muat jadinya. Baik ya. Channel A yang atas itu PWM sebelah kanan, yang bawah ini PWM sebelah kiri. Coba kita tekan ya, switch 1. Switch 1 tadi yang sebelah kiri itu akan mempengaruhi PWM sebelah sini ya. Nah, ini. PWM-nya berapa? 1 2 3. Berarti di sini switch di sini, switch yang sebelah kiri ya, tadi yang switch 1 sebelah kiri itu mempengaruhi PWM yang di sebelah kanan. Berapa nilainya? 1 2 3 yang dikirimkan oleh dari switch yang di sini. Sekarang saya kirimkan pengaruhi PWM yang sebelah kiri dari switch 2 ini. Switch 2 dari sebelah kanan ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini berarti PWM 2-nya ada di sini. Ini PWM dari sebelah kiri ini ya. Angkanya berapa? 250. Berarti PWM sebelah kiri ini dipengaruhi oleh switch 2 di sebelah kanan. Karena switch 2 sebelah kanan tadi mengirimkan angka 250 untuk mempengaruhi nilai PWM sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, makanya 250 itu adalah duty cycle yang cukup besar height-nya ya. Kemudian kita balik ya, bagaimana kalau yang mana ya tadi ya, lupa saya. Bagaimana kalau yang ini sekarang dikirimkan 250 ya. Yang sebelah sini kita kirim 250, berarti di sini nanti pindah ini ya. Ini bentuknya seperti ini nanti. Sekarang ini kasih kirim yang 250 untuk sebelah sini. Ya, ini dia jadinya ya. Ini dia jadinya. Berarti yang di sebelah sini mengirimkan angka 250 mempengaruhi PWM di sini jadinya 250 PWM-nya. Bagaimana sekarang yang ini? Saya kirimkan 1 2 3 ke sebelah kiri ya. Nanti PWM yang di sebelah sini akan berubah ya. Kita lihat. Oke, nah ini dia ya, berubah. Oke. Berarti ini 1 2 3, PWM-nya 1 2 3 untuk yang di sebelah sini. Padahal yang mengirimkan adalah switch sebelah kanan. Demikian saya rasa. Semoga Anda terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.